Halo para pecinta spoiler film, selamat datang di channel Movie The Recap. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan membahas alur cerita dari seri film Journey to the West. Video ini masih nyambung dari video sebelumnya, jadi disarankan untuk menonton video sebelum ini dulu sebelum kita lanjut. Film yang akan kita bahas ini berjudul Journey to the West The Demon Straight Back yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film kali ini disutradarai oleh T. Sui Hark, dibintangi oleh aktor yang berbeda yaitu Wu Yifan sebagai Biksu Tang, Lin Gengxin sebagai Sun Wukong dan juga nama-nama besar lainnya. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita. Film dibuka memperlihatkan Biksu Tang yang kini berubah menjadi raksasa yang terbangun di sebuah festival yang megah. Dan ternyata Biksu Tang terbangun di tempat yang diimpikan oleh Biksu Tang yaitu di India, yang membuat dirinya sangat senang karena tujuannya pergi ke arah barat kini sudah selesai. Di sana juga Tang mendapati gurunya juga berubah menjadi kecil. Gurunya ini kemudian memberikan sebuah 22 sutra dan juga memberikan sebuah penghargaan untuk Biksu Tang yang berupa sebuah cincin seperti gurunya itu. Namun tiba-tiba cincin itu meledak dan ternyata semua ini merupakan sebuah mimpi dari Biksu Tang yang kini berada di sebuah pertunjukan sirkus. Demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup pergi ke arah barat. Kemudian ada dua wanita dan satu anaknya yang menginginkan pertunjukan sirkus dari Biksu Tang. Kemudian Tang menunjukkan siluman ikan ini yang bernama Wujing. Dan dia siluman babi yang bernama Gong. Ketika siluman ikan menunjukkan aksinya, anak ini tiba-tiba menangis yang membuat memancing orang-orang di sekitarnya. Kemudian Biksu Tang menyuruh Sun Wukong yang berada di atas menunjukkan aksi jungkir balik. Tapi Sun malah terjatuh yang membuat mereka melempari Sun dengan sayuran. Sun kemudian bangun dan menyuruh Wujing dan Gong keluar dari kerangka itu. Mereka bertiga lalu menunjukkan aksinya terbang ke atas. Namun aksinya itu tidak disukai oleh mereka ini. Tang kemudian menyuruh meminta maaf atas kesalahan Sun yang telah menghancurkan barang di sekitar. Biksu Tang juga mengucapkan bahwa Sun adalah kera nakal. Sun yang mendengar langsung emosi karena dirinya tidak suka dipanggil kera nakal. Lalu menyerang gurunya ini. Gurunya ini langsung menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Sun menari-nari. Namun Sun menari-nari menghancurkan tempat pertunjukan sirkus ini. Mereka semua langsung kabur ketakutan dan juga Tang langsung meninggalkan tempat itu. Di tempat lain di sebuah kuil di tengah hutan, ketiga pemburu siluman sedang menginterogasi seorang nenek yang dipercaya merupakan jelmaan dari siluman. Dia merupakan anak dari nenek itu. Pemburu siluman ini langsung mengeluarkan kaca pengusir iblis. Namun kaca itu tidak bereaksi apa-apa. Sampai pada akhirnya ketiga pemburu siluman ini mengetahui siapa yang sebenarnya siluman. Dan ternyata dia merupakan anak dari nenek ini yang merupakan siluman laba-laba yang langsung menyerang ketiga pemburu siluman ini. Dan dia pun tewas di dalam kuil itu. Scene langsung berganti ke Biksu Tang yang sedang menghukum Sun dengan menggunakan sebuah cambuk. Karena tadi dia menghancurkan tempat orang-orang tidak bersalah. Setelah Sun Wukong meminta maaf, Biksu Tang kemudian beristirahat. Sun Wukong juga beristirahat. Namun Sun malah bermimpi pasca kejadian dirinya melawan telapak tangan Buddha. Kemudian dia langsung terbangun dari mimpi itu. Tapi Sun Wukong malah mendapati Biksu Tang yang malah bermimpi bertemu Nona Duan. Biksu Tang mencium Sun, mengira dia Nona Duan tapi itu bukan. Sun Wukong sangat kesal namun Sun berhasil menahan amarahnya. Wujing dan Gong juga melihat kejadian itu. Keesokan harinya Gong menanyakan kepada Biksu Tang kemarin malam apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika akan menjelaskan, Wujing langsung menyuruh Gong untuk mencari air. Namun dia tidak mau, terpaksa Biksu Tang yang harus mencari air. Ketika sedang mencari air, Biksu Tang tak sengaja melihat ada sebuah kuil dan ternyata kuil ini merupakan kuil yang diperlihatkan di awal film tadi.
Biksu Tang yang penasaran mencoba mengetuk pintu, lalu dia disambut oleh wanita-wanita cantik ini. Wanita ini langsung menyuruh masuk ke dalam karena di dalam sudah ada makanan. Dan wanita ini juga langsung mengundang Gong, Wujing, dan Sun. Di dalam mereka langsung diberikan makanan. Biksu Tang lalu memperkenalkan ketiga muridnya ini. Namun siluman ini yang sedang menyamar sebagai wanita mengetahui bahwa Sun, Gong, dan Wujing merupakan siluman. Begitupun Sun juga mengetahui sejak awal bahwa ini hanyalah sebuah jebakan dari siluman laba-laba. Sun yang melihat wanita ini sedang menggoda Biksu Tang tidak tahan lagi, kemudian mendekatinya. Kemudian menyuruh wanita ini langsung menunjukkan wujud aslinya. Namun Biksu Tang melihat itu langsung marah. Kemudian dia langsung menyuruh ketiga muridnya ini keluar. Namun tiba-tiba wanita ini langsung berubah wujud menjadi sebuah siluman laba-laba. Kemudian menyerang Biksu Tang. Semua wanita yang ada di sini langsung berubah wujud. Sun yang melihat gurunya itu langsung menolongnya. Wujing yang sedang menghadapi siluman laba-laba terkena racun di wajahnya itu. Wujing dengan tongkatnya akhirnya berhasil membunuh siluman ini. Dan juga Gong berhasil membuat siluman yang dihadapinya kabur. Karena Gong tadi sempat menggodanya yang membuat wanita siluman ini jijik kepadanya. Sun kemudian melepaskan ikatan jaring dari Biksu Tang lalu melempar siluman laba-laba ini keluar dari kuil ini. Sun dengan kakinya berhasil membuat bangunan ini hancur. Biksu Tang dan yang lainnya terjatuh ke bawah tanah. Ternyata di bawah ada sebuah tempat sarang laba-laba. Kemudian mereka melihat induk dari siluman laba-laba yang di dalam mulutnya berisi wanita yang mengendalikannya. Sun dengan kehebatannya langsung menyerang kemudian menarik wanita ini keluar. Langsung menghancurkan kepalanya. Kemudian Sun dengan mudahnya langsung membunuhnya. Setelah semua kejadian ini berakhir, terlihat Biksu Tang sedang memahat sebuah patung. Wujing yang terkena racun laba-laba mulai menunjukkan gejala. Sun bercerita kepada Gong dan Wujing mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sangat jijik ketika Biksu Tang bermimpi Nona Duan yang membuat Biksu Tang menggoda Sun ketika tidur. Kemudian Wujing menyarankan Sun untuk membunuh Biksu Tang. Namun dari belakang tiba-tiba ada Biksu Tang. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar cakapan apa-apa. Tapi yang sebenarnya Biksu Tang mengetahui percakapan mereka. Tang hanya pura-pura tidak tahu. Kemudian Tang langsung pergi untuk bersemedi. Di atas tebing Biksu Tang berdoa kepada Sang Buddha untuk memberikan dirinya kekuatan telapak tangan Buddha. Karena dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Hanya hafal 300 lagu anak-anak. Dirinya takut jika Sun Wukong berencana membunuh dirinya ini. Tapi dari belakang Gong mendengar semua perkataan Biksu Tang ini. Tang kemudian memohon untuk tutup mulut apa yang tadi didengarkan. Dan jangan kasih tahu Sun Wukong kalau Biksu Tang tidak bisa menggunakan telapak tangan Buddha. Dan Gong pun bersedia tutup mulut. Namun ketika Biksu Tang akan menuju ke markas, terlihat Sun sedang mencegat gurunya itu. Dari kejauhan Gong melihat mereka dan ternyata Gong memberitahu Sun bahwa Biksu Tang tidak memiliki kekuatan telapak tangan Buddha yang membuat Sun berani kepada gurunya itu. Namun ketika Sun akan menyerangnya, Biksu Tang langsung menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Sun menari-nari. Tang langsung meninggalkan tempat itu. Sun dengan cepat langsung mengejarnya yang membuat Biksu Tang ketakutan hingga ia tidak melihat bahwa di depannya ada sebuah tebing. Yang membuat Tang terjun ke bawahnya. Tapi beruntungnya Tang berhasil mendarat di atas pohon. Namun ketika Sun akan menyerang gurunya itu, tiba-tiba dari atas langit keluar cahaya yang Sun mengira bahwa Biksu Tang lah yang telah memanggil telapak tangan Buddha, yang membuat Sun tidak berani menyerangnya. Dan Sun langsung meminta maaf kepada gurunya itu. Di tempat lain tiba-tiba Wujing berubah wujud menjadi siluman ikan karena efek dari racun laba-laba tadi. Kemudian Gong langsung menanyakan kepada Sun apakah ia berhasil membunuh Biksu Tang. Dan Sun mengatakan tidak. Sun langsung marah karena Gong memberikan informasi palsu.
Menjelang pagi mereka berempat melanjutkan pergi ke arah barat. Akhirnya Sun dan gurunya ini kembali akur. Siluman ikan terus saja mengeluarkan air lewat hidungnya yang membuat Gong langsung marah, langsung menyumbatnya. Singkatnya mereka memutuskan singgah ke kerajaan BQ. Di dalam mereka disambut oleh menteri kerajaan. Kita panggil saja dengan nama Sinta. Sinta langsung mengajak Biksu Tang naik ke atas kereta menuju ke istana. Rara ini mengetahui bahwa di hati Tang ada seseorang yang dirindukannya dan juga sulit untuk dilupakan. Sesampainya di istana, Sinta langsung memperlihatkan di dalam istana sangat ramai. Kemudian menunjukkan raja yang terlihat rajanya ini tingkah lakunya seperti anak-anak pada umumnya. Raja ini kemudian menyuruh mereka menunjukkan aksi ketika menangkap siluman. Namun Biksu Tang menolaknya karena Tang tidak bisa melakukannya. Raja yang tidak terima permintaannya ditolak lalu menyuruh pasukannya untuk memenggal kepala Biksu Tang. Tang kemudian memohon supaya diberikan waktu untuk persiapan. Dan akhirnya raja ini setuju. Di dalam ruangan Biksu Tang kemudian menyuruh Sun membantu dirinya ini. Sun kemudian memberikan sebuah jimat pengikut. Ketika Sun menggerakkan tangannya maka gurunya akan ikut juga. Biksu Tang langsung menunjukkan aksinya di depan raja yang bisa terbang. Namun Sun malah mempermalukan gurunya ini di depan para hadirin di istana ini dengan melakukan gerakan erotis. Yang membuat sang raja marah. Sun kemudian berjalan di dinding tembok kemudian diikuti oleh gurunya ini. Dan pada akhirnya sang raja sangat senang aksinya itu. Biksu Tang turun dari atas itu kemudian Sun langsung membuat gurunya ini dipermalukan di depan sang raja. Dengan menampar wajah sang raja ini sampai raja ini menangis. Kemudian Sinta langsung mengusir mereka selagi raja menangis. Kini reputasi Biksu Tang tidak bisa diperbaiki lagi, yang membuat Biksu Tang sangat marah kepada Sun Wukong karena dirinya sudah dipermalukan di depan raja tadi. Tetapi Sun membalas perkataan gurunya ini dengan mengatakan bahwa begitulah rasanya dipermalukan di depan umum yang selama ini Sun alami. Sun juga mempertegas bahwa ia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah perintah Biksu Tang. Serta Sun berpesan perlakukanlah orang lain selayaknya Biksu Tang ingin diperlakukan. Setelah mendengar semua perkataan Sun, pada akhirnya Biksu Tang mulai sadar dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Sun Wukong. Dan Sun Wukong akhirnya memberinya maaf. Kemudian mereka pun berpelukan. Biksu Tang berniat kembali ingin masuk ke dalam istana untuk memperbaiki reputasi mereka ini si pembasmi siluman. Di dalam ketika akan meminta maaf, Sun malah mendekati raja ini langsung menamparnya hingga terjadi momen yang tidak terduga bahwa sang raja ini merupakan jelmaan siluman api. Sejak dari awal Sun ternyata mengetahui ada keanehan. Siluman api ini kemudian menyemburkan apinya. Namun Sun dengan mudahnya berhasil menahannya. Akhirnya siluman itu menunjukkan wujud aslinya. Terlihat kekuatan Sun lebih unggul karena berhasil menangkis dari serangan yang dilontarkan. Sampai pada akhirnya siluman api ini langsung mengajak duel Sun di luar. Kemudian siluman ini dengan rodanya di samping mengeluarkan api 3 tingkat. Sun langsung membuat penghalang seperti kaca yang tebal. Namun kekuatan siluman api ini bisa menembusnya. Sun yang berada di bawah istana mencoba keluar dari sana dengan mengangkat istana ini. Sun keluar dengan kekuatan yang lebih kuat. Terlihat siluman api dengan pasukannya bersiap kedatangan Sun Wukong. Sun dengan kipasnya berhasil menahan serangannya itu. Kemudian Sun mengeluarkan api bola mata langsung menyerang siluman api yang membuat dia terjatuh ke bawah. Kemudian siluman ikan langsung mengubahnya menjadi membeku.
Biksu Tang dengan kantong ajaibnya langsung mensegelnya menjadi boneka, kemudian memberikannya kepada Sinta. Kemudian mereka mendengar teriakan dan ternyata teriakan itu merupakan sang raja yang sesungguhnya yang terkurung di bawah istana ini. Kemudian sang raja berterima kasih kepada Biksu Tang dan juga ketiga muridnya itu. Sang raja kemudian menghadiahkan Biksu Tang 300 selir istana untuk menemaninya di perjalanan. Tapi Biksu Tang harus memilih salah satu dari 300 selir ini. Biksu Tang kemudian tidak mau menerima hadiahnya itu. Karena Biksu Tang tidak mau 300 selir itu, Sinta kemudian memperkenalkan selir baru, yaitu seorang penyanyi. Wanita ini bernama Felicity. Sang raja kemudian menyuruh Felicity ini untuk sepertinya ada sesuatu yang aneh. Kemudian sang raja menawarkan Felicity ini untuk menemaninya di perjalanan ke arah barat. Namun Biksu Tang yang bijak menolak pemberian sang raja ini. Lalu Biksu Tang berpamitan untuk pergi. Di malam harinya rombongan Biksu Tang sudah benar-benar meninggalkan kerajaan. Akan tetapi Biksu Tang yang sedang menyendiri terus terpikirkan wajah Felicity yang benar-benar mirip dengan cinta lamanya. Hal ini kemudian membuat kembali dilema. Sampai pagi harinya Biksu Tang berlari kembali ke istana untuk mengatakan kalau ia sudah berubah pikiran dan meminta Felicity agar ikut dalam rombongannya. Sampai pada akhirnya Felicity ikut ke arah barat. Sekarang Biksu Tang bersama Felicity terlihat seperti sepasang kekasih. Kemudian rombongan ini beristirahat. Sun kemudian mengajak gurunya ini pergi ke tempat lain untuk membicarakan sesuatu hal. Felicity mendengar siluman ikan sedang batuk, kemudian dia memberikan air. Felicity ini tanpa sengaja langsung mencabut penyumbat hidungnya yang langsung membuat siluman ikan berhasil berubah wujud menjadi manusia kembali. Sun di sini mulai memberitahu Biksu Tang bahwa Felicity merupakan seorang iblis yang sedang menyamar menjadi wanita cantik. Biksu Tang yang mendengar langsung kaget, seolah-olah dirinya tidak percaya. Setelah kembali, Sun berusaha membuktikannya dengan menyuruh Felicity bercermin di cermin ajaibnya yang mampu memperlihatkan wujud asli dari semua siluman. Sayangnya cermin itu tidak bereaksi apa-apa dengan wajah Felicity. Sun yang masih penasaran bahkan langsung mengambil sampel darahnya untuk melakukan tes yang lebih mendalam. Tetapi hasilnya tetap sama saja. Merasa masih tidak puas, Sun meminta agar Felicity menunjukkan keluarganya. Karena Sun yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Namun ternyata Felicity ini memiliki sebuah keluarga di desa yang bernama Rivermount. Singkatnya, rombongan ini sudah ada di desanya Felicity. Di sana rombongan Biksu Tang disambut baik oleh keluarga Felicity. Namun Sun yang masih saja tidak bisa membuktikan kalau desanya ini hanyalah ilusi. Sun langsung mengamuk, menyerang kedua orang tua Felicity ini. Tetapi Biksu Tang langsung melindungi mereka dan menantang Sun yang menurutnya Sun hanyalah berkata sembarangan. Sun yang tetap bersikeras membuktikannya lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman siluman. Namun Biksu Tang yang emosi malah mengungkit-ungkit masa lalu di mana Sun adalah siluman jahat yang telah membunuh Duan, yaitu orang yang dicintainya. Biksu Tang juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tak pernah sudi melakukan perjalanan bersama siluman pembunuh seperti Sun Wukong ini. Sun yang mendengar sangat kecewa sampai kesabarannya habis dan menyatakan kalau cukup sampai di sini ikatan guru dan murid antara mereka. Sun juga mengatakan dirinya sekarang tidak sudi lagi hidup di bawah bimbingan dari Biksu Tang. Dengan penuh amarah Sun meninggalkan tempat itu. Kemudian Biksu Tang merenung, kemudian Felicity datang menanyakan siapa sebenarnya Nona Duan. Biksu Tang kemudian mengatakan Duan merupakan cinta pertamanya. Namun sampai pada suatu hari, Sun Wukong sedang mengamuk langsung membunuh Duan. Mendengar itu, Felicity mengungkapkan perasaannya bahwa selayaknya Duan ia juga memiliki perasaan kepada Biksu Tang. Ia ingin menikahinya dan hidup bahagia. Jelas hal ini semakin menguatkan bayangan Duan di dalam diri Felicity.
Di desa, Sun ternyata kembali ke desa yang berniat membantai semua penduduk yang ada di desa dengan kekuatannya. Kemudian Gong dan Wujin langsung memberitahu Biksu Tang, mengatakan bahwa Sun telah mengamuk. Sesampainya Biksu Tang dan Felicity di desa, mereka kaget karena desanya ini sudah hancur tanpa ada sisa. Semua orang di desa sudah lenyap dibantai oleh Sun. Kemudian Felicity juga melihat kedua orang tuanya telah terbunuh yang membuat dirinya sangat bersedih. Sun tertawa melihat Felicity yang bersedih. Dan sekarang Sun tinggal membunuh siluman yang terakhir, yaitu Felicity. Namun Biksu Tang menghalangi Sun membunuh Felicity, yang membuat Sun juga ingin membunuhnya. Ketika Sun akan menyerang mereka berdua, dengan cepat Biksu Tang menyanyikan sebuah lagu anak-anak. Namun itu tidak mempan karena Sun berhasil menyumbat mulutnya itu. Kemudian Biksu Tang mencoba memanggil telapak tangan Buddha, namun Sun dengan cepat langsung melemparinya. Sun dengan teganya langsung memukuli Biksu Tang menggunakan sebuah tongkat miliknya, kemudian mengayunkannya di udara. Sampai pada akhirnya Felicity ini tidak tega melihat Biksu Tang disiksa oleh Sun. Kemudian langsung jujur pada Sun dan Biksu Tang bahwa dirinya merupakan iblis yang sebenarnya bentuk asli dirinya merupakan tengkorak. Dan dengan sihirnya ia telah mengubah tempat ini menjadi permukiman untuk mengelabui Biksu Tang. Di masa lalu, Felicity adalah seorang manusia yang menjalani kasih dengan seorang pria. Pada suatu hari, ia bersama kekasihnya jalan-jalan di sebuah gunung dan bertemu dengan perampok. Dengan sangat kejam, perampok itu membunuh Felicity. Jiwa Felicity yang dipenuhi dendam dan kesedihan menjelma menjadi siluman tengkorak. Kini Felicity kemudian meminta maaf kepada Biksu Tang karena telah menipunya. Akan tetapi Sun Wukong malah berubah ke wujud raksasanya kemudian menelan Biksu Tang hidup-hidup. Sun Wukong langsung berlari menaiki sebuah tebing. Di atas, Sun Wukong malah bertemu Sinta dan siluman api yang ternyata sejak awal Sinta, siluman api, dan siluman tengkorak ini membuat sebuah rencana khusus untuk membuat Biksu Tang dan Sun Wukong berselisih, terpecah belah. Dari sini juga terungkap bahwa Sinta sebenarnya adalah jelmaan dari siluman burung berbulu emas yang berambisi ingin menjadikan Sun Wukong sebagai hewan peliharaannya. Kemudian Sun Wukong memuntahkan Biksu Tang yang ternyata masih hidup. Biksu Tang ternyata juga mengetahui rencana Sinta ini sejak awal. Sejak awal Biksu Tang sudah menyadari kalau perempuan yang Biksu Tang ajak merupakan iblis yang dikirim oleh seseorang supaya Biksu Tang dan Sun Wukong berselisih menjadi terpecah belah. Namun Biksu Tang dan Sun Wukong telah menyadarinya. Kemudian Biksu Tang dan Sun Wukong membuat rencana supaya bisa menangkap dalang dari semua ini dan pada akhirnya Biksu Tang mengetahuinya yang ternyata dia merupakan Sinta. Siluman api kemudian maju duluan menyerang mereka. Namun dengan mudahnya Wujing langsung membekukannya. Kemudian dengan ekor Sun melemparnya hingga hancur. Kemudian Sinta dengan kekuatan yang luar biasa berhasil membuat Wujing dan Gong terpental jauh ke belakang. Sinta kemudian melakukan serangan yang kedua kalinya dengan memunculkan patung Buddha raksasa berelemen air. Patung ini kemudian membuat gelombang yang sangat besar. Namun Sun Wukong dengan tongkatnya berhasil menangkisnya. Kemudian Sun dengan awan kintonnya berniat menyerang patung ini di bagian belakang. Namun tidak disangka patung ini juga memiliki kecepatan yang luar biasa sampai membuat Sun harus melarikan diri. Sinta yang tidak terima kemudian melakukan kuciose lagi dengan memanggil patung Buddha berelemen petir dan juga memanggil patung Buddha berelemen api. Kemudian ketiga patung Buddha ini melakukan serangan kombinasi yang membuat Sun tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga membuat tongkatnya ini terjatuh ke bawah air dengan disusul oleh Biksu Tang yang terjatuh juga. Sampai di detik-detik terakhir Sun yang akan kalah, tiba-tiba muncullah tangan Sang Buddha Agung yang langsung menghancurkan ketiga patung elemen itu. Ternyata kemunculan tangan Sang Buddha Agung berasal dari doa Biksu Tang yang tengah bersemedi di ujung tongkat Sun Wukong. Tak lama setelah dari itu muncullah cahaya menyerupai mata yang tak lain kedatangan dari Sang Buddha Agung. Dari sini terungkaplah bahwa sebenarnya Sinta ini merupakan murid Sang Buddha Agung.
yang dulunya Sinta merupakan orang baik. Namun karena Sinta ini kesal terhadap beliau, Sinta kemudian turun ke bumi untuk menebar ketakutan. Sinta ini lalu berubah wujud menjadi burung heriang emas. Beliau kemudian mengatakan akan menghukum Sinta atas semua kesalahannya yang telah menghambat perjalanan Biksu Tang. Sementara itu, Felicity sempat terkena serangan fatal. Kini ia sekarat di pelukan Biksu Tang. Felicity berpesan untuk selalu mengingat dirinya ini supaya arwahnya tenang di alam sana. Sampai pada akhirnya Felicity mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah semua kejadian yang telah dialami selesai, kini Biksu Tang, Sun Wukong, Wu Jin, dan Gong kembali melanjutkan mencari kitab suci ke arah barat. Namun di tengah perjalanan, lagi dan lagi Biksu Tang berhayal melihat Duan. Karena penutup kepala Sun Wukong dulunya milik Nona Duan, Biksu Tang memberikannya kepada Sun. Dan berakhirlah sudah arus cerita film kali ini guys. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video yang ada di channel ini. Sekian dari saya, bye bye.